Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak dan Ayu semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga kakak Ayu selalu dalam keadaan sehat dan siap belajar matematika. Oke, untuk membuka pembelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama melapaskan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kakak dan Ayu, hari ini kita akan melanjutkan materi bab 3 tentang menentukan nilai pecahan bentuk aljabar, sifat operasi hitung bentuk aljabar. Silakan simak penjelasan Bunda berikut ini ya. Oke kakak dan Ayu, materi kita hari ini yaitu menentukan nilai pecahan bentuk aljabar. Misalkan Bunda punya pecahan 1/2x, 1/3x, 1/4x, dan disuruh untuk menentukan nilai dari 1/2x, 1/3x, dan 1/4x jika diketahui x-nya sama dengan 24. Bagaimana cara menyelesaikan soal seperti ini? Caranya adalah kita ganti x-nya ini dengan bilangan 24. Jadi untuk yang pertama 1/2x, maka kita ganti x-nya dengan 24. 1/2 dikali 24 sama dengan 24 dibagi 2, 12. Lalu untuk yang 1/3x sama seperti 1/2 tadi, kita ganti x-nya dengan 24, maka 24 dibagi 3, 8. Dan yang terakhir adalah 1/4x. Maka kita ganti juga x-nya dengan 24. Hingga didapatlah 24 dibagi 4 itu 6. Maka nilai dari 1/2x, 1/3x, dan 1/4x jika x-nya 24 adalah untuk 1/2x nilainya 12, 1/3x nilainya 8, dan 1/4x nilainya 6. Untuk contoh soal yang kedua, misalkan Bunda punya soal tentukan nilai dari 1/3 dikali x ditambah 6 jika x-nya sama dengan 12. Maka bagaimana cara menyelesaikan soal seperti ini? Ada dua cara. Yang pertama, cara 1, kita kalikan dulu sepertiganya ke dalam. Maka 1/3 dikali x ditambah 6 didapatlah, kita kalikan 1/3 dikali x, 1/3x. Kemudian 1/3 dikali 6, 6 dibagi 3 sama dengan 1/3x nya kita tulis lagi, 6 dibagi 3, 2. Maka setelah kita dapat bentuk ini, baru kita masukkan nilai x-nya 12. Kita ganti x-nya dengan 12. Ini ya diganti. Maka 12 dibagi 3, 4, ditambah 2 sama dengan 6. Itu untuk cara yang pertama. Sedangkan cara yang kedua, langsung kita ganti x-nya ini dengan 12. Maka 1/3 dikali x plus 6 sama dengan 1/3 dikali x-nya kita ganti dengan 12. 12 ditambah 6 sama dengan 1/3. 12 ditambah 6, 18. Lalu 18 dibagi 3 itu hasilnya 6. Maka untuk cara yang pertama dan cara yang kedua menghasilkan nilai yang sama. Tergantung yang mana kakak dan Ayu lebih mudah mengerjakannya. Oke kakak dan Ayu, selanjutnya kita akan membahas materi bentuk aljabar pada sifat operasi hitung. Oke, jadi sifat-sifat operasi hitung pada bentuk aljabar ini ada 5 sifat. Yang pertama komutatif penjumlahan, di mana A ditambah B sama dengan B ditambah A. Yang kedua komutatif perkalian, yaitu AB sama dengan BA. Yang ketiga asosiatif perkalian, A dikali BC sama dengan AB dikali C. Yang keempat distributif penjumlahan, A dikali B ditambah C sama dengan AB ditambah AC.
Dan yang terakhir distributif pengurangan, di mana A dikurang B dikali C sama dengan AC dikurang BC. Oke, sekarang Bunda akan memberikan satu contoh soal untuk setiap sifat. Silakan disimak ya. Sifat yang pertama yaitu komutatif penjumlahan, di mana A ditambah B sama dengan B ditambah A. Misalkan contoh, apakah 4X ditambah 5X sama dengan 5X ditambah 4X? Maka sesuai dengan sifat komutatif penjumlahan, ini harusnya nilainya sama. Coba kita selesaikan. 4X ditambah 5X berapa? 9X. 5X ditambah 4X juga 9X. Nah, misalkan satu contoh soal lagi. Misalkan 5AB ditambah 6AB. Jika kita menggunakan sifat komutatif penjumlahan, maka ini juga bisa ditulis 6AB ditambah 5AB sama dengan 6 ditambah 5, 11. AB-nya tidak perlu dijumlahkan, langsung ditulis saja. 11AB. Seperti itu untuk sifat yang pertama. Untuk sifat yang kedua yaitu komutatif perkalian, di mana sifatnya adalah AB sama dengan BC. Jadi misalkan Bunda punya soal, hitunglah nilai dari 7X dikali 5Y. Maka bagaimana cara menyelesaikannya? Berdasarkan sifat komutatif perkalian, maka 7X dikali 5Y itu bisa juga kita tulis sebagai 5Y dikali dengan 7X. Di mana nilainya adalah 5 dikali 7, 35, Y dikali X, YX atau XY. Seperti itu. Untuk sifat yang ketiga yaitu asosiatif perkalian, di mana sifatnya A dikali BC sama dengan AB dikali C. Nah, jika Bunda punya soal 6C dikali 5D dikali 3E, bagaimana menyelesaikannya? Nah, berdasarkan sifat asosiatif perkalian, maka ini 6C bisa kita dekatkan dulu atau kita kalikan dulu dengan 5D, lalu baru kita kalikan dengan 3E. Maka hasilnya 6C dikali 5D 30CD. Baru dikalikan dengan 3E. 30 dikali 3, 30CD dikali 3E 90CDE. Seperti itu. Misal contoh yang kedua, misalkan 5X dikali 2Y 4Z. Nah, ini bisa kita kalikan dulu 5X dikali 2Y, baru hasilnya nanti kita kalikan dengan 4Z. 5X dikali 2Y 10XY dikali dengan 4Z. Maka 10 dikali 4, 40 X, Y, Z. Hurufnya kita tulis semua. Selanjutnya, sifat yang keempat yaitu distributif penjumlahan, di mana sifatnya adalah A di dalam kurungnya B ditambah C, maka sama dengan AB ditambah AC. Misalkan Bunda punya soal 3X dikali 6Y plus 7. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Maka berdasarkan sifat distributif penjumlahan, 3X dikali dengan 6Y ditambah 3X dikali dengan 7. Maka 3X dikali 6Y, 3 dikali 6, 18XY, ditambah 3X dikali 7, 21X. Seperti itu. Misalkan contoh yang kedua, 2 dikali 4A plus 6. Maka 2 dikali 4A ditambah 2 dikali 6. Maka hasilnya 2 dikali 4A 8A ditambah 2 dikali 6 12. Seperti itu. Ini tidak bisa kita selesaikan lagi karena satu memiliki variabel A dan satunya tidak memiliki variabel atau disebut dengan konstanta. Seperti itu. Untuk sifat yang terakhir distributif pengurangan, di mana sifatnya adalah A dikurang B dikali C sama dengan AC dikurang BC. Maka misalkan Bunda punya contoh 5A dikurang 3 dikali 4, maka ini sesuai dengan distributif pengurangan.
Berarti 5A dikalikan dulu dengan 4, kemudian dikurang 3 dikali 4. Maka hasilnya adalah 20A dikurang 12. Seperti itu. Misalkan contoh lagi, 7B dikurang 2A dikali dengan 3. Maka 7B dikalikan dengan 3 dulu, kemudian dikurang 2A dikalikan dengan 3. Kemudian hasilnya 7B dikali 3 21B dikurang 2A dikali 3 6A. Ini tidak bisa kita selesaikan lagi karena variabelnya berbeda. Oke, untuk materi kita yang terakhir hari ini adalah menyederhanakan hasil operasi pecahan bentuk aljabar. Nah, jadi seperti pada pecahan biasa, jika kita menemukan penjumlahan pada bentuk pecahan bentuk aljabar, maka kita harus menyamakan dulu penyebutnya jika penyebutnya belum sama. Lalu baru kita selesaikan. Di sini Bunda mengambil contoh soal pada halaman 125. Contoh soal nomor 2 yang mana bagian A-nya adalah sederhanakan 1/2x ditambah 5 dikurang 1/3 dikali x min 6. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal nomor A ini? Pertama, kita tulis ulang dulu soalnya. 1/2x ditambah 5 dikurang 1/3 dikali x min 6 sama dengan. Nah, kita selesaikan yang bagian akhir ini dulu. Yang awalnya kita tulis lagi 1/2x ditambah 5 dikurang. Ini kita menggunakan sifat distributif pengurangan. Maka 1/3 dikalikan dengan x dikurang 1/3 dikalikan dengan 6. Maka didapatlah 1/2x ditambah 5 dikurang 1/3x dikurang 1/3 dikali 6 itu 2. Nah, sifat distributif. Selanjutnya kita sederhanakan lagi 1/2x ditambah 5 dikurang 1/3x min ini dikali min ini hasilnya plus ditambah 2. Lalu kita dekatkan yang sejenis. Suku sejenis yang pertama 1/2x dikurang 1/3x. Terus ini 5 ditambah 5 ditambah 2. Dekatkan suku sejenis. Kemudian, karena ini belum sama penyebutnya, kita samakan dulu penyebutnya. Kita cari KPK antara 2 dan 3, KPK-nya adalah 6. Maka ini 3x dikurang 2x ditambah 5 ditambah 2, 7. Samakan penyebut. Tiga dikurang 2, 1/6x ditambah 7. Nah, inilah penyederhanaan dari soal nomor A. Untuk menjawab soal nomor B, karena tadi disuruh meminta nilai dari pecahan bentuk aljabar jika x-nya sama dengan 12, maka kita ganti x-nya dengan 12. 1/6 dikali 12 ditambah 7. Maka didapatlah 1/6 dikali 12 itu 2 ditambah 7 hasilnya 9. Nah, jadi itulah materi kita hari ini tentang nilai pecahan bentuk aljabar dan sifat operasi hitung pada bentuk aljabar. Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti silakan bertanya di forum Google Classroom.
Oke Kakak dan Ayu, selesailah materi kita hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di forum Google Classroom. Oke, Bunda akhiri. Jika ada salah-salah kata, Bunda mohon maaf. Kepada Allah marilah kita sama-sama mohon ampun. Bunda akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.